Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tsmi Gita Pratini dengan NIM 2417300841 dari Prodi Pendidikan Jasmani kelas B, Universitas 19 November. Jadi baik, di sini saya akan mengerjakan tugas video yaitu penjas adaptif, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Rosti SPD MPD. Jadi baik, saya akan langsung masuk ke materi. Anak-anak adalah generasi penerus yang tengah belajar mengenal dunia. Namun tidak semua anak mampu mengekspresikan dan mengatur perasaan mereka dengan cara tepat. Dan ada sebagian yang mengalami kesulitan mengendalikan emosi, sering marah, menangis, takut, atau bahkan menarik diri. Kondisi inilah yang dikenal dengan sebagai gangguan emosi pada anak. Gangguan emosi bukan sekedar perubahan suasana hati sesaat, tetapi keadaan psikologis yang memengaruhi cara anak berpikir, merasa, dan berperilaku dalam jangka waktu lama. Di era modern, kasus gangguan emosi pada anak semakin meningkat. Banyak anak yang mengalami tekanan akademik, kekerasan verbal, bullying, sehingga kurangnya perhatian emosional dari lingkungan keluarga. Kita masuk ke pengertian dan karakteristik. Gangguan emosi pada anak adalah kondisi di mana anak menunjukkan reaksi emosional yang tidak sesuai dengan situasi, berlebihan atau sulit dikontrol sehingga mengganggu fungsi sosial dan belajarnya. Anak dengan gangguan emosi cenderung sulit menyesuaikan diri, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, dan kesulitan membangun hubungan sosial. Gangguan ini bisa bersifat sementara, misalnya akibat perubahan lingkungan baru, atau bersifat kronis bila tidak segera diatasi. Karakteristik umum anak dengan gangguan emosi yaitu: pertama, emosi tidak stabil, cepat marah, sedih, atau takut tanpa sebab jelas. Dan kedua, perilaku tidak sesuai norma sosial, sering melanggar aturan, membantah, atau menyerang teman. Yang ketiga, hubungan belajar, karena emosi yang tidak terkendali menghambat fokus belajar. Dan kelima, reaksi fisik, yaitu sakit perut, sulit tidur, atau menangis terus-menerus tanpa medis. Dan di sini jenis-jenis gangguan emosi itu: yang pertama, gangguan emosi pada anak terbagi dalam beberapa jenis tergantung dari gejala dan penyebab. Berikut beberapa jenis yang paling sering kita jumpai. Yang pertama, gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Anak merasa cemas, takut, atau khawatir berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak berbahaya. Misalnya takut berpisah dari orang tua, takut gelap, atau cemas di sekolah. Jika tidak ditangani, kecemasan ini bisa berubah menjadi fobia atau panic disorder. Dan yang kedua, gangguan depresi anak atau childhood depression. Anak mengalami perasaan sedih mendalam, kehilangan minat bermain, merasa tidak berharga, bahkan muncul menyakiti diri. Biasanya ditandai dengan penurunan energi, sering menangis, dan sulit tidur. Dan yang ketiga, gangguan perilaku atau conduct disorder. Anak ini menunjukkan perilaku menentang norma sosial seperti berbohong, mencuri, melukai teman, atau melawan guru, orang tua. Anak dengan gangguan ini sering tidak memiliki rasa bersalah terhadap perbuatannya. Yang keempat, gangguan suasana hati atau mood disorder. Anak ini bisa mengalami perubahan emosi ekstrim dari sangat senang menjadi sangat sedih dalam waktu singkat. Gangguan ini bisa mengarah pada bipolar disorder. 5. Gangguan ini bisa gangguan penarikan diri emosional atau emotional withdrawal. Anak cenderung tidak mau berinteraksi, tampak datar, tanpa ekspresi, dan menghindari kontak sosial. Sering disalahartikan sebagai pemalu, padahal bisa jadi merupakan bentuk gangguan emosi. Jadi kita masuk lagi bagian penyebab gangguan emosi. Gangguan emosi tidak muncul begitu saja. Biasanya disebabkan oleh kombinasi faktor biologis, psikologis, keluarga, dan lingkungan.
Faktor biologisnya, ketidakseimbangan hormon stres atau kortisol. Faktor genetik, riwayat keluarga dengan gangguan mental, gangguan pada sistem saraf atau struktur otak. Faktor psikologis, trauma masa kecil, misalnya melihat kekerasan, rasa takut berlebihan atau kehilangan figur penting, ketidakmampuan mengekspresikan emosi. Berikutnya faktor keluarga, pola asuh otoriter atau keras, kurangnya perhatian emosional, perceraian, konflik keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga. Berikutnya itu faktor lingkungan sosial, bullying di sekolah, tekanan akademik atau kompetisi berlebihan, pengaruh media digital, konten negatif atau kecanduan gadget. Baik, kita masuk dampak gangguan emosinya. Gangguan emosi yang tidak tertangani bisa berdampak serius pada perkembangan anak, baik secara akademik, sosial, maupun kepribadian jangka panjang. Dampak pada aspek perkembangannya, yang pertama, kognitif, sulit fokus, prestasi menurun, malas belajar, dan yang kedua sosialnya, dijauhi teman, sulit kerjasama, cenderung menyendiri, dan yang ketiga emosional, frustasi, rendah diri atau agresif. Yang keempat fisik, kelelahan, gangguan tidur, nafsu makan menurun, dan yang kelima masa depan, beresiko mengalami gangguan mental saat dewasa seperti depresi atau kecanduan. Di sini identifikasi dan gejala awalnya, orang tua dan guru berperan penting mengenali tanda awal gangguan emosi. Semakin cepat terdeteksi, semakin besar peluang untuk pulih. Gejala awal yang bisa kita kenali, anak sering murung tanpa alasan, marah atau menangis berlebihan, menolak pergi ke sekolah, sering mengeluh sakit tapi hasil medis normal, sulit tidur atau mimpi buruk, menarik diri dari teman, terlihat takut, cemas, atau diam berlebihan. Penurunan nilai akademik secara mendadak. Jika 2 atau lebih gejala ini berlangsung selama lebih dari 2 minggu, sebaiknya anak diperiksakan ke psikolog atau konselor sekolah. Dan penanganan dan strategi pendekatan terhadap anak dengan gangguan emosi harus dilakukan dengan empati dan kesabaran. Berikut strategi penanganannya. Yang pertama, pendekatan emosional. Ajak anak berbicara dengan lembut, dengarkan tanpa menghakimi, biarkan mereka mengekspresikan perasaannya. Dan yang kedua, pola asuh positif. Hindari hukuman fisik dan kata-kata kasar. Gunakan pujian untuk perilaku baik, bukan ancaman untuk perilaku buruk. Dan yang ketiga, konseling dan psikoterapi. Bantuan profesional seperti psikolog anak bisa membantu anak belajar mengelola emosinya melalui terapi bermain atau play therapy, kognitif behavioral terapi atau CBT, atau terapi keluarga. Dan yang keempat, lingkungan sekolah yang mendukung. Guru perlu menciptakan kelas yang ramah, penuh empati, serta melibatkan konselor sekolah dalam menangani siswa bermasalah. Dan yang kelima, kegiatan penyaluran emosi seperti menggambar, menulis jurnal, olahraga, bermain musik, atau meditasi sederhana. Aktivitas ini membantu anak menyalurkan emosi negatif dengan cara positif. Dan peran guru dan orang tua. Guru dan orang tua memiliki pesan sentral. Mereka adalah orang terdekat yang paling memahami perubahan perilaku anak. Di dalam peran orang tua itu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih, menjadi pendengar yang aktif dan empati, memberikan contoh pengendalian emosi yang baik, membangun rutinitas dan stabilitas di rumah. Sedangkan peran guru
mengamati perubahan perilaku siswa, dan kita menjalin komunikasi dengan orang tua, mendorong anak untuk ikut kegiatan sosial dan kelompok belajar, dan memberikan dukungan emosional dan bukan hukuman. Dan langsung saja kita masuk ke penutup dan pesan moral. Gangguan emosi pada anak bukanlah tentang kelemahan, tetapi sinyal bahwa anak membutuhkan perhatian lebih. Tugas kita bukan untuk menyalahkan, tapi memahami dengan empati, bimbingan, dan kasih sayang. Kita bisa membantu anak mengelola emosinya dan tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara mental maupun sosial. Mari bersama menciptakan lingkungan yang peduli dan ramah dan suportif bagi setiap anak. Mungkin itu saja sedikit pembelajaran dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.